Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan infeksi cacing. Langsung saja kita tanyakan kepada Dokter Wenti, sebenarnya boleh nggak sih kita meminum obat cacing walaupun nggak ada gejala? Karena tadi dikatakan bahwa minum obat cacing 6 bulan sekali. Gimana nih dok? Iya, jadi seperti program Kemenkes ya, bahwa pemberian obat cacing itu untuk anak usia 1 sampai 12 tahun, yaitu 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali. Jadi jawabannya adalah perlu. Sangat penting ya, kenapa? Walaupun tidak ada gejala, kadang beberapa anak itu dia tidak tahu bahwa itu ada gejalanya ya, karena gejalanya samar-samar. Seperti mungkin kurang terabsorpsinya zat makanannya atau zat gizinya, karena infeksi cacing itu kan samar-samar ya gejalanya ya, terlihat tidak jelas. Jadi boleh saja, dan itu memang malah disarankan oleh pemerintah untuk melakukan preventif atau pencegahannya, yaitu 6 bulan sekali memakan obat cacing. Oke, berarti memang perlu dan sangat penting ya dok ya, walaupun nggak ada gejala, pemirsa tetap harus memantau dan juga memastikan bahwa anak, khususnya anak ya dok ya, tetap aware bahwa dia nggak terinfeksi cacing agar nggak ada komplikasi dan nggak ada kejadian seperti almarhum Raya lagi ya dok ya. Nah kalau dari dokter Putri nih dok, tentunya ada pemeriksaan yang dilakukan ya dok ya untuk melakukan diagnosis dari cacing. Pemeriksaannya apa aja sih dok sebenarnya? Oke, kita bisa lanjut aja ya, kita lanjut ke pemeriksaan ya. Bagaimana sih seorang dokter itu bisa menentukan apakah anak ini kemungkinan terkena infeksi cacingan. Oke, sebelumnya kita bahas dulu ya bahwa tadi seperti yang saya katakan bahwa ini bukan cuma PR pemerintah saja, tapi juga peran kita semua ya, peran guru, peran tenaga medis, peran orang tua juga untuk mengajarkan kebiasaan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini. Dari awal, dari kecil anak itu sudah harus kita ajarkan, kalau sebelum makan itu cuci tangan terlebih dahulu, habis main cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kalau main pakai alas kaki dan lain-lain. Yang kedua, memastikan anak minum obat cacing secara rutin. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa memang sudah ada program dari pemerintah yang memberikan obat cacing secara gratis ya lewat puskesmas. Bahkan puskesmasnya sendiri juga turun langsung ke sekolah untuk memberikan obat cacing tersebut. Dan gak cuma itu, memastikan juga anak-anaknya mengkonsumsi obat cacing itu. Jadi kurang apa lagi gitu ya. Jadi memang kita harus bantu program itu. Yang ketiga, mengawasi kebersihan makanan ya, karena kalau makannya kurang matang, kurang bersih, itu juga bisa menjadi sumber infeksi cacing. Oke, ini obat cacing ya yang biasanya didapatkan di puskesmas, contohnya seperti albendazole, mebendazole. Nah, obat-obatan ini nanti dia tergantung dengan jenis cacingnya. Nah, nanti kita bahas nih, tergantung jenis cacingnya, berarti ada pemeriksaan yang dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan apakah memang anaknya ini terkena cacingan. Oke, jadi yang pertama biasanya kita kalau anak-anak tadi ya, misalnya dia berat badannya susah nambah atau tumbuh kembangnya agak bermasalah, kemudian nafsu makannya juga kurang. Pertama kita lakukan wawancara medis terlebih dahulu dengan anaknya dan juga dengan orang tuanya. Apakah ada keluhan lain seperti kembung, seperti mual, kemudian tadi ya gatal di bagian duburnya pada malam hari, apakah ada atau tidak. Nah, kalau memang ada kecurigaan kita dari dokternya curiga nih, jangan-jangan anaknya nih cacingnya nih. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Pemeriksaan fisik itu pemeriksaan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, termasuk tadi berat badan dan tinggi badan ya, sudah pasti ya. Jadi nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari matanya bisa ya, matanya kita lihat apakah ada tanda-tanda anemia nih pada anaknya. Kalau ada tanda-tanda anemia, satu berarti gejalanya terchecklist ya, konjungtivanya atau bagian matanya itu agak pucat begitu, itu bisa kita menjadi salah satu patokan kita. Kemudian pemeriksaan fisik yang lainnya kita pasti akan memeriksakan bagian dada dan juga bagian perut. Nah, di bagian perut ini nanti dokternya akan memeriksa apakah ada nyeri tekan, apakah ada perut kembung atau tidak, kemudian apakah bising ususnya terdengar dengan baik, itu semuanya akan dinilai. Kemudian kalau memang memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang akan dilakukan. Pemeriksaan penunjang itu termasuk salah satu contohnya adalah cek darah ya. Yang paling sederhana cek darah. Nanti ada bagian dari komponen darah kita yang menunjukkan hasil meningkat dalam artian eosinofil ya, yang bisa kita lihat eosinofil meningkat, kemungkinan ini ada infeksi parasit. Nah, itu bisa.
Tapi ada juga pemeriksaan yang lumayan simple, yaitu untuk anak-anak dengan gejala gatal di bagian dubur di malam hari, itu bisa menggunakan selotip bening, namanya Scotch test ya. Itu ditempelkan di bagian dubur anaknya pada pagi hari setelah bangun tidur, ditempelkan, kemudian kita cek di bawah mikroskop. Nah, itu nanti kita bisa lihat apakah ada telur cacingnya di sana, yang bisa menjadi alasan atau konfirmasi kita terhadap diagnosis dari cacingan ini, begitu. Selain itu ada juga tes yang mungkin lebih rumit dan lebih lama, membutuhkan waktu lebih lama, itu kultur feses, atau kita mengambil kotoran atau tinja dari sang anak, kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ada telur cacing dan cacing di situ. Itu bisa mengidentifikasi jenis cacingnya, sehingga kalau kita sudah tahu jenis cacingnya, pengobatannya juga akan pastinya lebih spesifik, begitu. Oke, gitu ya. Jadi untuk program pemerintah itu sendiri tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kita memberikan obat cacing ke sekolah dan posyandu. Lalu ini, kapan kita harus ke dokter? Jika gejala berat, contohnya seperti ada muntah tapi keluar cacing. Jadi ada kemungkinan ya, muntah yang keluar itu cacing. Itu berarti cacingnya sudah banyak sekali di dalam tubuh. Karena tadi dijelaskan bahwa cacing di dalam tubuh kita itu bisa saja dia bermigrasi ke organ-organ yang lain, atau dia bisa hidup lama di sana kemudian melahirkan telur-telur cacing lagi, bertelur cacing lagi, kemudian cacingnya juga tumbuh besar sampai kemudian cacingnya saking penuhnya kita kemudian merasa mual dan muntah hingga mengeluarkan cacing. Itu bisa. Yang kedua, diare terus menerus. Ini diare mencret berapa hari, terus udah dikasih obat kok masih juga mencret, itu juga harus dilakukan pemeriksaan ke dokter. Kemudian yang ketiga, anemia berat. Untuk tahu anemia berat pastinya orang masyarakat tidak tahu ya apakah dia kategori anemia ringan, sedang, berat. Tapi yang bisa diperhatikan adalah kalau anaknya lesu, lemah, terus kalau di sekolah mungkin belajarnya menjadi kurang konsentrasi, itu bisa langsung dilakukan pemeriksaan jika gejala tidak membaik setelah minum obat cacing. Oke, jadi obat cacing itu nanti kan akan diberikan, biasanya diberikan 1-3 hari. Nah, untuk memastikan cacingnya itu memang sudah nggak ada lagi, biasanya akan diulang dalam 2 minggu gitu. Oke, jadi kesimpulannya untuk edukasi kita hari ini ya, yang pertama kita harus mengenali gejala cacingan sejak dini tadi ya, perlambatan tumbuh kembang, lemah, letih, lesu ya, terus ada mual, nggak konsentrasi, itu bisa saja menjadi gejala untuk cacingan. Kemudian yang kedua, kita harus mencegahnya, ini yang paling penting. Mencegah jauh lebih penting daripada mengobati, dengan pola hidup bersih dan sehat. Bersih, rajin cuci tangan, kemana-mana pakai alas kaki, kemudian rumah dan lingkungan juga harus bersih. Sehat tuh berarti makan makanannya harus yang bergizi juga ya, supaya daya sistem kekebalan tubuh kita juga bagus. Itu juga diperlukan supaya kita bisa menjaga pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat ini dilakukan sejak dini ya, sejak anaknya masih kecil. Jadi orang tua yang harus aktif gitu, mengajarkan pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, jangan lupa untuk mengobati. Kalau memang sudah ada gejala yang tadi kita kenali sejak dini tadi, jangan lupa untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Bertemu dengan dokter, bertemu dengan tenaga medis, sehingga kita bisa memberikan pengobatan dan pemantauan. Jadi pemberian obat ini tidak cuma diberikan obat sekali ya, tapi juga akan terus dipantau. Nanti kan setelah diberikan obat, kita juga tetap memantau ya berat badan, tinggi badan. Apakah ada perbaikan dari pengobatan tersebut? Kalau memang tidak ada perbaikan, mungkin kita bisa lakukan cek yang lebih lanjut lagi. Apakah ada kemungkinan penyakit yang lain? Begitu. Oke ya, kesimpulan kita yaitu anak sehat, tumbuh cerdas, dan bebas cacingan. Jadi kita harus menyukseskan program pemerintah untuk membebaskan anak-anak generasi kita, generasi muda dari cacingan. Oke, berarti semakin cepat dideteksi ini semakin baik ya dok ya untuk pencegahan cacing ya dok? Betul sekali. Kalau misalnya kita sudah tahu arahnya sudah ke sana, maaf ya, arahnya sudah curiganya ke cacingan, ya apa salahnya kita lakukan pemeriksaan begitu, supaya lebih cepat ditangani, lebih cepat diperiksakan, lebih cepat juga pengobatannya.
Oke, baik pemirsa, tentunya pencegahan dini dan juga awareness dari orang tua ini sangat diperlukan dalam pencegahan infeksi cacing. Akan kita lanjutkan terkait dengan cacingan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama Kito Sehat.